Ya, saya yakin Bang Randy bisa menerima ini keputusannya. Ya, Bang Randy ya. Baik, jadi saya putuskan untuk Randy ya bahwa judul kamu ini ya usaha dan dalam menjaga standar kebersihan hunian kamar hotel di Hotel Holiday Inn Batam. Mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati sekaligus berterima kasih untuk waktu dan juga untuk menyempatkan bisa hadir di ujian seminar proposal proyek akhir mahasiswa, yaitu dosen penguji 1 dalam hal ini ada Pak Opi Kurnia. Selamat siang Pak. Dan juga selamat siang kepada Pak Tito Pratama sebagai dosen penguji kedua. Dan selanjutnya saat ini kita akan melaksanakan ujian seminar proposal mahasiswa atas nama Randi dengan nomor induk mahasiswa 2011-01-0091, yaitu dengan mengangkat judul proposal usaha rumah tenda dalam menjaga standar kebersihan hunian kamar Holiday Inn Hotel Batam. Baik, untuk Bang Randi, jadi Randi hari ini kita akan ada 3 sesi. Yang pertama sesi di mana Randi bisa mempresentasikan proposalnya, waktunya kurang lebih 15-20 menit. Setelah itu kita masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, masukan-masukan ya dari dosen penguji. Dan setelah itu diakhiri nanti dengan hasil dari diskusi kita, apakah dosen-dosen penguji itu mengizinkan Bang Randi untuk bisa melanjutkan ya judul yang diusulkan atau perlu ada catatan-catatan lain. Ya, bisa dimulai Bang Randi? Baik, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Enggak. Baik, saya pikir itu saja dari saya di awalnya. Waktu dan tempat kami persilakan buat Randi mempresentasikan proposalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Opi Kurniawan, saya hormati Pak Opi, yang saya hormati Pak Tito Pratama. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat. Jadi judul proposal penelitian saya itu usaha rumah tenda dalam menjaga standar kebersihan hunian kamar di Holiday Inn Hotel Batam. Oke, langsung saja ke pertama pendahuluan. Jadi ada latar belakang. Latar belakang itu rumah tenda yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan kerapian dan kelengkapan kamar tamu check-in maupun check-out dan dalam keadaan kamar kosong atau pakar. Agar selalu bersih dan indah, haruslah memperhatikan standar kebersihan kamar. Masalah yang sering dihadapi rumah tenda adalah ketika tingkat hunian kamar tinggi seperti saat liburan ataupun hari raya. Holiday Inn Batam pada saat memiliki tingkat hunian kamar tinggi dalam usaha menjaga standar kebersihan kamar sering kurang maksimal. Pengerjaan kebersihan kamar yang kurang mendetail dan kurangnya profesionalisme rumah tenda dapat meningkatkan turunnya standar kebersihan kamar. Oke, selanjutnya pengurusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab rumah tenda di Holiday Inn Hotel Batam. Yang kedua adalah bagaimana standar operasional prosedur rumah tenda dalam membersihkan kamar tamu di Holiday Inn Hotel Batam. Dan yang terakhir adalah bagaimana usaha rumah tenda dalam menjaga standar kebersihan kamar di Holiday Inn Hotel Batam. Selanjutnya adalah batasan masalah dan penyusunan laporan ini penulis mengatasi permasalahan yang ada. Maka batasannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada usaha rumah tenda dalam menjaga standar kebersihan hunian kamar di Holiday Inn Hotel Batam. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dalam menyusun laporan ini dan kaitannya dengan permasalahan yang ada,
maka tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab room attendant di Holiday Inn Hotel Batam. Yang kedua adalah untuk mengetahui standar operasional prosedur room attendant dalam membersihkan kamar tamu, meningkatkan standar kebersihan kamar di Holiday Inn Hotel Batam. Yang terakhir adalah untuk mengetahui usaha room attendant dalam menjaga standar kebersihan kamar di Holiday Inn Hotel Batam. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Menurut Sugiono Perwandi 2018, hipotesis adalah jawaban sebenarnya terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang berlakuan, belum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pada penelitian yang akan dilakukan terdapat hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis 0, yaitu usaha attendant dalam perusahaan proses yang kamar Holiday Inn Hotel Batam. Yang kedua adalah hipotesis kerja, usaha attendant dalam perusahaan proses yang kamar Holiday Inn Hotel Batam. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini. Manfaat yang disampaikan berupa manfaat penulis, manfaat hotel, dan manfaat penulis selanjutnya. Bagi penulis tugas akhir ini diharapkan akan memberikan pengetahuan terhadap usaha attendant serta sebagai masukan dan pertimbangan oleh manajemen housekeeping untuk meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan operasional kerja hotel. Yang kedua adalah bagi hotel. Adanya tulisan ini penulis mengarahkan semakin baiknya kinerja attendant dalam menjaga standar kebersihan kamar, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh kepada kepuasan tamu dan menarik minat tamu yang menginap untuk kembali ke Holiday Inn Hotel Batam. Yang terakhir adalah bagi penulis selanjutnya. Peneliti ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa digunakan untuk contoh. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Poin pertama adalah ada arti kata usaha. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kata usaha berarti kegiatan dengan menggunakan tenaga, pikiran, badan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya adalah definisi rumah attendant. Menurut Romexo 2019, rumah attendant adalah petugas floor section yang menjadi kebersihan, kerapian, keindahan, dan kelengkapan kamar tamu. Menurut Yono 2011, rumah attendant merupakan petugas hotel yang berada pada seksi kamar yang berhubungan langsung dengan tamu, front of the house. Tugas dari rumah attendant dapat dikatakan rumit dan berat karena konten yang datang dari tamu banyak sekali hubungannya dengan kamar, dan baik atau buruknya kamar hotel tergantung dari kualitas rumah attendant hotel tersebut. Selanjutnya adalah arti kata menjaga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata menjaga berasal dari kata dasar jaga yang berarti berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur. Menurut Selendra 2015, standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menurut Bata Afi 2006, standar operasional prosedur merupakan panduan prosedur pelaksanaan menjalankan tugas secara standar bagi yang bersifat umum maupun khusus untuk masing-masing jabatan. Selanjutnya adalah arti kata kebersihan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebersihan berasal dari kata dasar bersih yang artinya bebas dari kotoran, tidak ternoda, suci, jelas, dan rapi. Selanjutnya adalah arti kata kamar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata kamar berarti rumah yang bersekat tertutup, dinding yang menjadi bagian rumah dan bangunan, biasanya disekat atau dibatasi tempat dinding. Sabtika dan Amrullah 2015 mengungkapkan bahwa kamar merupakan bagian rumah atau bangunan yang tertutup oleh dinding atau sekat, biasanya disekat dibatasi tempat dinding. Selanjutnya bagian housekeeping. Menurut Darsono 2011, housekeeping adalah bagian yang bertugas menjaga, merawat, mengatur,
kerapian, kebersihan tamu, ruangan umum, restoran, bar, dan outlet lainnya. Menurut bagian nomor 2008, housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah dan keeping yang berarti memelihara, merawat, dan menjaga. Selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana usaha attendant dalam menjaga standar kebersihan kamar yang dilakukan dengan menganalisis cara-cara yang dihasilkan oleh Holiday Inn Hotel Batam. Hal tersebut untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian. Berdasarkan tinjauan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka disusun kerangka dalam penelitian ini seperti tersaji dalam gambar berikut. Yang pertama adalah Holiday Inn Hotel Batam. Setelah itu produk housekeeping-nya seperti apa, kebersihan, kemudian standar operasional prosedur. Selanjutnya adalah ada job description untuk attendant seperti apa, dan kemudian usaha menjaga standar. Kemudian dilakukan wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian kita menganalisis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Definisi hotel. Ingatkan hotel menurut SK Menteri Pariwisata Pos Telekomunikasi nomor N27 340 NPT 18 dalam Sulistiono 2016 adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Menurut poster dalam buku Sampono dan Bapindo 26 bahwa dalam arti sempit hotel ada sebuah bangunan yang dibangun khusus untuk menyediakan penginapan bagi para pejalan dengan pelayanan makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya ada kajian empiris penelitian terdahulu tentang ada Ridwan Kurniawan 2017 dengan judul usaha attendant menjaga standar kebersihan kamar hunian di Abadi Hotel Jogja. Selanjutnya ada Jasmine Pratika 2019 usaha attendant dalam menjaga standar kebersihan kamar hunian di Swiss Bell Hotel Hamburg Batam. Dan ada Fernando Tua Seragi 2019 standar operasional prosedur kebersihan kamar pada departemen housekeeping di Hotel Emerald Garden International Medan. Kemudian ada Bawotong Ilanes upaya peningkatan kebersihan kamar tamu sesuai dengan standar operasional prosedur di Hotel Novotel Manado. Dan terakhir ada Rahma Fadila Ruswandi 2019 dengan judul penerapan standar operasional prosedur dalam meningkatkan kinerja attendant di Hotel Sandika Sukabumi. Kemudian masuk ke metode penelitian. Poin yang pertama ada rancangan penelitian. Memperoleh hasil penelitian dapat dipahami oleh masyarakat dan berikut merupakan penelitian metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleo 7, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Memperoleh data dan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan berikut beberapa metode teknik pengumpulan data menurut Utama dan Eka Muhadewi 2012 berikut. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Kemudian adalah wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara instan. Dewasa ini teknik wawancara yang banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap penelitian. Tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Yang terakhir adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Selanjutnya ada teknik analisa data. Menurut Sugiono 2010, yang dimaksud dengan teknik analisa data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.
catatan lapangan, dan dokumentasi. Dan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melalui sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada Miles dan Huberman dalam Sugiono 2014 mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Kemudian ada studi pustaka. Menurut Sugiono 2010 menyatakan bahwa studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Sugiono Sutiamoto 2016 mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah karyawan bagian perspektif di Holiday Hotel Batam. Teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah non-probability sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian menurut Sugiono Sutiatmoko 2016, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan menurut Ari Kunto, menurut Silva 2017, jika jumlah populasinya kurang dari 100, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100, maka bisa diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% dari jumlah populasinya. Dan yang terakhir ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Holiday Hotel Batam dan terletak di Jalan Kiai Haji Dahlan, Waterfront City, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021. Oke, itu saja mungkin hasil pembahasan penelitian saya. Selanjutnya saya sudah Baik, terima kasih Randi. Oke, jadi sesi pertama kita baru saja selesaikan. Randi, kalau misalnya mau minum dulu boleh sebelum saya kembalikan atau kasih ke kesempatan kepada Dr. Budi. Mau minum dulu? Enggak. Aku tidak bawa, boleh? Enggak bawa. Bawa? Ya. Baik, karena Semuanya, Pak. 15 menit itu waktu yang cukup lama ya untuk mempresentasi. Iya. Baik, jadi Randi kita akan masuk ke sesi berikutnya. Dan dalam kesempatan ini akan ada tanya jawab, akan ada sumbangsi saran, pikiran. Saya berharap Randi di sini juga aktif untuk mencatat, ya. Karena bagaimanapun juga yang nanti melanjutkan memperbaiki revisian itu adalah mahasiswanya, ya. Kalau ada yang kurang nanti dimengerti, tanyakan saja. Baik, jadi sesi kedua ini ada kesempatan pertama. Saya akan beri kesempatan kepada dosen pembimbing 1 yang dalam kesempatan kali ini yaitu adalah Pak Oki Kurnia Espar MM. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Oki. Terima kasih Pak Edi. Selamat siang Andi. Silakan. Siap. Oke, langsung aja ya Randi. Kenapa sih Randi bisa kesimpulan mengambil teori ini? Usaha rumah tangga dan menjaga standar kebersihan kamar di Holiday Inn. Kenapa? Kalau boleh tahu di Holiday Inn kan apa si kamarnya? Oh, jadi yang pertama adalah kenapa saya ambil bentuk usaha rumah tangga dan menjaga semua kamar Holiday Inn Batam. Jadi yang pertama adanya testimoni
ini dari GS dengan GS mengatakan bahwa ketika kamar ketika kamar ramai dengan tamu, nah itu petugas dari room attendant dalam mengerjakan membersihkan kamar itu kurang detail. Nah, jadi biasa itu ada testimoni itu, guys komen ya, supaya di cantuman nggak sekarang jalan di cerita tadi itu ada ya. Di belakangnya lagi di sini banyaknya definisi dari pariwisata sama definisi dari umur. Tadi yang bukan cerita tuh karena dari testimoni guys komen ya, guys komen dari guys bercerita tentang gak bersih katanya. Tadi ada cerita tuh dimasukkan dalam harusnya itu bab 1 latar belakangnya dari cerita. Terus bab 1-nya lagi di sini hanya 3 lembar ya. Saya belum lihat permasalahannya ini. Kalau dari judulnya lagi membahas tentang usaha rumah tangga dan menjaga standar kebersihan. Nah, di sini standar kebersihan hotelnya seperti apa? Belum tahu. Oh, Bagaimana standar hotelnya? Standar kebersihan hotel kan beda-beda tuh. Iya. Hotel kan punya kebijakan, SOP dan SOP beda-beda. Gimana tuh kan? Lalu udah observasi belum sebelumnya ke holiday ini? Minimal tanya sama siapa? Standar kebersihan holiday itu seperti apa? Itu saya belum kesana untuk belanja. Tapi saya sudah punya green theory atau kain theory tentang standar profesional tersebut. Nanti dari situ sudah ada gambaran seperti apa standar profesional tersebut yang ada di hotel. Ya, jadi saya kira kan tadi belum observasi ya. Seharusnya itu sebelum proposal itu minimal tanya lah dengan bahwanya minimal tanya tentang judul yang mau dibahas itu boleh nggak di-approve nggak bersama. Kalau misalnya di-approve nanti tanyakan ini saya coba bantu nanti untuk membuat salah satunya ya. Kan judulnya hari ini tentang menjaga standar kebersihan dunia. Untuk menunjang judulnya tadi harus tahu standar kebersihannya dulu. Standar kebersihan itu bisa diambil atau bisa diperoleh dari SOP. Kan SOP hotel beda-beda, cuma kebanyakan sama, tapi ada yang beda. Nah, SOP dari si holiday itu mesti dimasukkan di sini bab 1. Sama tadi showcase-nya tentang hotel itu seperti apa. Terutama SOP sih, SOP tentang kebersihan kamar itu seperti apa. Apalagi sekarang di era COVID kan. Tentu berbeda. Nah, itu bisa dijadikan permasalahan sehingga bisa match sama judulnya Randi. Bisa aja nanti usaha rumah tangga dalam menjaga standar kebersihan dan kamar dari hotel Batam di era pandemi. Jadi nanti bandingkan SOP sebelum COVID sama sudah COVID itu kan jelas beda kan. Misalnya membersihkan toilet kalau sebelum COVID itu bisa 2 jam sekali. Kalau setelah COVID sekarang sejam sekali kan ada yang berubah. Itu dimasukkan ke bab 1-nya supaya judulnya nanti ketemu match dan match-nya gitu. Paham nggak? Kayak sini kayak kita doang nih. Dari belakangnya nanti. Memang bab 1 itu dapat dari yang khusus umum dari pariwisata perhotelan langsung ke judul. Nah, ini hanya menyampaikan di sini bab 1-nya umumnya aja. Pariwisata masuk ke hotel. Khususnya menyangkut tentang judulnya sama subbabnya ini belum ada. Oleh karena itu tadi ditambahkan tentang yang standar kebersihan hotel itu. Paham ya? Jadi SOP-nya itu
persen sama yang sebelumnya, itu kan berbeda. Nah itu yang diangkat di bab satunya tadi. Yang urusan masalah ini kan ada 3 nih. Nah ini dibunyiin di bab satunya di permasalahannya. Kayak pelaksanaan tugas ini tugas ya, masukin. Di urusan masalah tadi sudah sebutkan kan job sama seperti apa di permasalahannya tidak dibahas. Nah itu nanti ditambahin karena 3 ini job masukin, SOP masukin karena beda-beda. Cuma emang kebanyakan mirip-mirip sama ini. Karena urusan masalah ini 2 aja sudah banyak sama job yang pelaksanaan tugasnya. Usaha horizon di sama job ini nanti ada hipotesis menggunakan metode kuanti atau kualitatif. Nah, kalau kualitatif hipotesis itu enggak ada. Jadi kuali itu kan menyatakan sebab akibat. Kalau kuanti itu menyatakan yang mengaruhi dan dipengaruhi. Kalau kuali hipotesis enggak ada. Dijelaskan kalau misalnya nanti mau kualitatif. Tapi tadi di bab 3-nya nanti banyak berbicara sampling, populasi sampling. Kalau kualitatif dia lebih alat analisis lebih wawancara, jadi nggak harus menggunakan sampling yang tadi cerita tadi di slide nggak ada tuh. Kalau kualitatif lebih ke alat analisisnya wawancara, observasi sama sampel staka, jadi banyak wawancara. Ya kalau misalnya mau kuali ya, berarti yang hipotesisnya aku saja. Kalau kualitatif nggak usah pakai hipotesis. Terus yang kerangka pemikiran kan dalam 22 ini kan juga kerangka pemikiran itu harus bagaimana penelitian kita dari bab 1 sampai bab sentro boleh sampai bab 3 seperti itu. Di sini kan kotak-kotak nih nanti dibuat kan atau didefinisikan dengan kerangkanya. Awal di sini kan biasanya dari judul sampai ke bawah. Judulnya yang ini masukin. Terus data komersial ini berapa pemikiran juga terus kemudian dari masukin tadi di bab 1. Nah nanti kerangkanya dibunyiin job desk-nya tanpa SOP-nya itu seperti apa, bisa sebelum dan sesudah profil. Terus usaha ini mirip job desk ya, banyak yang urusan tadi. Terus wawancara, observasi, boleh diberi sedikit wawancara apa, observasi apa, dokumentasi apa. Nah, penelitian terdahulu kotaknya dirapiin lah itu dibuat nilai ke kotaknya. Kan ini nggak ada garisnya, nggak ada bloknya, kotaknya semua supaya dirapiin. Terus sumbernya itu jangan semua dimasukin ini. Sumbernya taruhnya data diolah oleh peneliti 2021. Jadi data yang tabel ini diolah sama anak sumbernya. Jadi kan tadi jelasin sumbernya satu ya, 345. Sumbernya langsung aja data diolah oleh peneliti tahun sekarang 2021. Terus yang metodenya tadi bilang mau kualitatif, diubah semuanya jadi kualitatif dengan kualitatif nggak ada populasi sampling nggak dijelaskan berapa puluh berapa ratus gitu uang ini. Jadi kualitatif analisisnya cuma pakai ini observasi, wawancara, sama dokumentasi tadi pustaka satu di bawahnya tadi.
Ya coba nanti Radi kan BTP punya pedoman tulisan tuh. Bisa katakan kayaknya tempat dan waktu penelitian ini ditaruh di awal ya, setelah rancangan. Mungkin bisa lagi setelah rancangan baru waktunya teknisnya. Waktu penelitian itu kapan dan dilaksanakan sampai sesudahnya. Terus sampai dengan hasil. Jadi bisa lagi sama ya bab tiganya nanti kalau kualitatif tadi dibahas populasi Iya. kualitatif nggak pakai sampling. Yang dibanding wawancara terus sama data pustaka juga banyak data pustaka yang tidak dimasukkan nanti di cross check lagi dari awal seharusnya lebih dari sebulan karena banyak teori nanti banyak teori semua dimasukin sama data pustaka nanti dibagi 3 tuh buku dari jurnal sama dari sumber internet, sumber website kayak gitu. Tidak akan berbeda. Ini baca aja deh. Saya lebih ketangkar dan ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Berarti tadi bab 1 poinnya adalah sepertinya dimasuki ini kayak bab 1 juga nomor koordinat. Kemudian sama job desk-nya, job desk gitu ya, pas dimasukin ke ya bab 1 gitu. Biar lebih banyak poin. Nanti tinggal pertemuan Ya. itu sudah definisi semua. Ya. Dan bab 1 itu kan sebenarnya permasalahan itu dari yang tadi disitu itu ada data dinarasikan. Dan ini yang disebutkan. Urusan masalah yang nanti ini jadi belakang. Saya terus di sini ya. Ada pertanyaan juga? Paham ya? Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi, Pak. Baik, terima kasih Pak Okikurnia. Pak Okikurnia ya, dan dia bukan Kurniawan. Tadi tersebut ya, Kurniawan, Pak Okikurnia. Oke, baik selanjutnya selanjutnya berarti kita akan langsung memberi kesempatan kepada dosen kunci 2 di sini. Nanti juga harus catat apa yang kira-kira penting untuk dicatat karena ini dosen undangan. Ya, dosen lintas prodi. Ya, kenal sama bapaknya? Kenal. Iya, tapi tadi beberapa kayaknya nggak tahu deh itu Ibu Eva ternyata dosen yang memang in-charge-nya di S2. Ya, yang sampai kita sudah undang ketemu di Nagoya sama bapak ini. Enggak, kalau bukan ini saya kenal sekali ya? Kenal sekali Pak. Iya. Baik, saya langsung aja kasih kesempatan waktunya buat Pak Tito Pratama M.Pa. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Tito. Selamat siang. Ini saya Pak Tito. Terima kasih Pak Ibu. Halo Dani. Ya, kita kemarin dekat banget ya pas lagi mau wisuda. Saya kalau lihat dia Pak ingat almarhum aja nih Pak. Oh, Iya, karena dekat banget. Oke, sebelumnya tadi saya sudah melihat semua paparan dari Rani yang sangat bagus sekali, jelas, semua detail. Terus ada sebagian juga yang sudah dibahas oleh Pak Oki. Nanti dari saya menambahkan saja dan mungkin ada yang saya lengkapi juga dari yang disampaikan Pak Oki tadi. Mungkin langsung saja. Yang pertama dari judul ini kan yang pertama saya baca usaha room attendant dalam menjaga standar kebersihan hunian kamar Holiday Inn Batam gitu. Tadinya nih ketika saya baca ini terus baca dalamnya saya kefokus di dalam judulnya itu usaha. Habis usaha, kemudian usaha room attendant dalam menjaga standar kebersihan. Nah, ketika kamu menjelaskan, ternyata di dalamnya membahas soal SOP, gitu kan. Baru saya ingat, oh ternyata usaha ini seperti kata sambung ya, atau yang menandakan saya itu akan membahas
standar kebersihan gitu, benar. Saya kira ini usaha rumah tangga gitu. Nah makanya di catatan ini saya buat sebaiknya judulnya ditambah analisa, mungkin biar lebih epic, atau nanti bisa berdiskusi lagi. Analisa usahanya dihilangin aja, analisa dan dalam menjaga standar kebersihan hunian kamar di Holiday Inn Batam. Jadi nanti biar nggak bingung ketika membaca judul langsung oh ternyata ini mau membahas soal ini gitu. Karena nanti ketika ada usaha ini harus masukin lagi teori-teori tentang usaha di dalamnya, dengan dihilangin aja gitu. Karena di sini banyak ada juga catatan yang saya tulis kayak di bab 1 itu yang melanjutkan dari Pak Oki tadi, latar belakangnya lebih dipertajam lagi karena kalau bisa dimasukin teori pendukungnya agar kuat si latar belakangnya ini gitu. Dan nanti ketika membuat rumusan masalah itu kamu ngambil dari latar belakang itu gitu. Jadi biar enak, biar inline semuanya. Dan nanti udah disampaikan juga sama Pak Oki untuk rumusan masalah segala macamnya nanti bisa dikomunikasikan lagi diganti atau tidak. Kalau saya sih pakai yang ini aja, tapi yang nomor 3 dijadiin ke nomor 1 karena itu pokok yang akan dibahas itu gitu. Kayak di sini kan nomor 3, bagaimana usaha rumah tangga dalam menjaga standar kebersihan kamar, enaknya ini di atas karena ini yang membahas duluan gitu. Nanti ketika masuk ke pembahasan jadi pembacanya juga enak. Kan ini tujuan kita buat ini selain untuk lulus ya, agar tulisan kamu dibaca sama teman-teman atau sama di kelas gitu kan, jadi biar bisa juga dipajang di perpustakaan, jadi biar rapi. Nah, kemudian dalam segi penulisan seperti biasa, yang Inggris jangan lupa miring. Karena di sini ada beberapa kayak yang room attendant di halaman 3, kemudian ada spasi di situ juga mungkin terlalu capek ngitungnya, jadi terlalu cepat spasinya kedua kali gitu. Nah, untuk hipotesis ini, hipotesis kan tadi udah dibahas juga. Sebenarnya hipotesis itu untuk menjawab sementara apa yang sedang kamu tulis gitu kan. Kalau di sini hipotesis kamu kan setelah tujuan penelitian seperti itu. Nah, nanti bisa dikompromiin lagi seperti apa. Kalau misalkan mau dipakai hipotesis ini tuh pindahnya ke depan di bawah rumusan masalah. Jadi dia menjawab sementara dari rumusan masalah itu. Jadi terus tidak perlu ada H0 sama H1. Terlihat di sini kamu variabelnya cuma 1, jadi karena rumusan masalahnya ada 3, hipotesisnya ada 3 sub gitu. Yang pertama, sesuaikan apa di rumusan masalah, di 2 apa, 3 apa. Dan kemudian di kajian pustaka sebisa mungkin teorinya ditambah, jangan dari KBBI aja, karena banyak banget nanti kamu cari di jurnal-jurnal juga banyak gitu. Terus kalau bisa dapat dari buku, referensinya banyak. Soalnya kan di sini ada tabel apa namanya yang pernah dibuat ya, penelitian yang pernah dibuat. Nanti tinggal dicari aja. Soalnya kalau KBBI aja nanti ketika menjadi skripsi takutnya sama dosen penguji lain dia tidak terima gitu. Jadi ditambah aja. Oke. Kemudian di
bagian kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya ini seperti ini, terlalu panjang. Maksudnya terlalu panjang itu, ini lebih tepatnya nanti ketika kamu membuat struktur organisasi, mendingan turun ke bawah aja. Saya udah ada gambarnya. Bikin satu kotak judul, kemudian turun, panah turun, rumusan masalah 1, 2, 3, turun lagi kalau membuat hipotesisnya, hipotesis, baru panah ke bawah, teori analisa data seperti itu. Baru bawahnya lagi kalau nextnya nanti kan mau skripsi kan, jadi dibawa buat aja sampai kesimpulan seperti itu. Lebih simpel, kamu juga nggak rumit harus tarik panjang, jadi kayak gini banyak gitu kan, seperti itu. Terus juga kalau kerangka berpikir dan dibuat atasnya juga nggak apa-apa sih, maksudnya apa gitu. Dan ini ke kualitatif ini kan lebih ke wawancara ya. Kira-kira siapa yang mau kamu wawancara nanti? Wawancara pertama ini executive speaker, kemudian SPP dan bawahan project. Speaker, SPP, dan attendant. Nah, ini harus ditulis, harus disampaikan di wawancara ini. Jadi siapa yang mau wawancara disampaikan aja di dalam sini. Jadi ketika membaca ini sudah jelas, oh ternyata yang diwawancara itu si executive speaker atau segala macamnya, atau yang kamu sebutin tadi, biar lebih detail lagi gitu. Untuk komposisi sampel benar, ini tidak usah dipakai saja. Kemudian ini daftar pustaka untuk nanti, karena nanti kan ketika kamu membuat full skripsi ini bab 1 sampai bab 5, lebih banyak lagi kan teori-teori yang bakal kamu masukin ke dalam sini. Nah, harus diperhatikan dalam abjad daftar pustaka kan tiap A harus di atas, kemudian B, C, D, seperti itu. Kemudian harus jelas, dan jangan sampai antara daftar pustaka dan isi itu nggak sesuai, karena melihat daftar pustaka ini sebenarnya udah melihat keseluruhan yang di belakang seperti itu. Oke, dialfabetin. Nah, ke depan lagi sedikit. Untuk yang daftar isi, daftar gambar ini nanti di lain halaman aja, pindah ke lain halaman gitu. Daftar gambar, daftar tabel, karena nanti ini tuh bakal jadi satu halaman, bisa jadi setengah halaman. Daftar tabel nanti banyak tuh tabel yang kamu sampaikan gitu. Dan jangan lupa nanti ketika kamu bikin pertanyaan wawancara harus berdasarkan dari grand teori yang kamu punya gitu. Kalau yang sekarang saya boleh tanya, boleh tahu nggak apa grand teori apa yang kamu pakai sekarang? Untuk grand teori yang saya pakai SOP untuk room attendant atau room section room traffic 2006. Ininya dari siapa itu? Maksudnya teorinya tuh membahas tentang SOP. Iya. Nah, SOP itu kan di dalamnya nanti ada lagi kan bagian-bagiannya. Iya. Nah, itu dijelaskan nggak di dalam teori itu? Itu dijelaskan. Jelaskan ya. Nah, nanti timbul pertanyaan itu dari situ. Jadi jangan dari mana-mana. Apa yang mau kamu tanya itu dari grand teori yang sudah kamu punya gitu. Dan jangan lupa dimasukkan ke dalam penulisan kamu. Karena kalau nggak ada itu nanti dikira nanti wawancaranya
random. Sebenarnya boleh aja tapi kan randomnya itu harus ada dasar gitu. Oke, nanti Terima kasih ya Pak. ditulis tadi semuanya. Udah. Boleh ditulis ya. Nanti iya lupa banyak. Aman ya. Oke. Kemudian sebenarnya ini sih di latar belakang ini aja kamu pertajam lagi tentang apa yang akan kamu bahas, karena memang yang paling susah itu di latar belakang masalah, karena yang di sinilah muncul masalahnya gitu. Nanti ketika cuma sedikit aja ini ngambang sebenarnya. Jadi tapi jangan bertele-tele juga ya, nanti mentang-mentang disuruh banyak pariwisatanya satu halaman ngebahasnya, habis itu hotel, habis itu ngebahas restoran lagi, nggak perlu itu, langsung pokoknya itu poinnya, iya langsung poinnya, tapi di pertajam lagi gitu. Oke deh Pak, mungkin sementara untuk proposalnya, revisi dan masukannya nanti bisa dibahas lagi. Itu dulu, karena menurut saya ini tuh udah tahap yang paling mantap lah ketika kamu lakukan ujian proposal ini di awal, karena kan yang lain masih mengerjakan gitu. Udah ada keberanian dalam menulis, menyampaikan, terus berkomunikasi dengan pembimbing juga, itu udah salah satu poin ya. Jadi sebisa mungkin nanti di kompletin lagi, karena sayang banget isinya bagus yang kamu bahas, terus nanti bisa jadi bahan juga buat adik-adik kelasnya kan, sebagai acuan dalam penulisan skripsi. Oke deh Randy, kurang lebih terima kasih dan mohon maaf nih kalau misalkan tidak ada maksud apa-apa, hanya melengkapi saja. Kalau ada salah mungkin tolong dimaafkan ya. Baik Pak, terima kasih Pak David. Baik, terima kasih Pak Tito Pratama. Randy, apakah ada pertanyaan sebelumnya ke Pak Tito? Ada sih. Cukup dimengerti ya, apa saja yang harus direvisi ya. Baik, saya pikir Randy sekarang kita akan masuk ke sesi ketiga atau sesi terakhir. Jadi Randy kita minta untuk keluar sebentar. Kita akan berdiskusi ya, apakah judulnya ini bisa dilanjutkan atau tidak, atau ada catatan-catatan lainnya ya. Baik, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Randy ya. Kita sudah masuk ke sesi yang terakhir, sesi yang ketiga. Jadi Bang Randy absen dulu. Kalau kita absen dulu. Boleh mau pakai meja saya? Baik, jadi buat Randy ini kita sudah masuk sesi yang terakhir, sesi ketiga. Kami tadi sedikit alot diskusinya, ya, agak ada perbedaan pendapat yang memang sebenarnya kearahnya semuanya lebih baik, ya. Gimana caranya supaya mahasiswa ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik nanti. Jadi kalau kayak tadi dari Pak Tito ada penekanan judul, ya, supaya arahnya lebih ke analisa, tidak sebatas hanya kepada usaha. Jadi dengan Pak Oki bahwa kecenderungan dari metode yang kamu gunakan bab 3 itu lebih kualitatif daripada kuantitatif, padahal dan tingkatnya itu kualitatif. Jadi artinya di sana harus ada perubahan. Jadi adanya revisi yang sifatnya judul dan bab 3 tadi termasuk revisi yang cukup besar, ya, cukup besar. Jadi apapun hasil dari kami dosen-dosen mohon diterima dengan lapang dada, ya. Nanti kalau kamu misalnya kenapa kok hanya saya aja Pak yang melakukan seperti ini, buat teman-teman yang lain sepertinya enggak berpikir positif aja ya. Kamu tetap ada usaha untuk lulus tepat waktu kok, ya. Jadi kita bukan maksudnya yang lain-lain, yang terbaik buat mahasiswa, ya. Saya yakin Bang Randy bisa menerima ini keputusannya. Bang Randy ya, baik. Jadi saya putuskan untuk Randy, ya, bahwa judul kamu ini, ya, usaha UTM dalam menjaga standar kebersihan hunian sama hotel di Hotel Holiday Inn Batam.
Jadi harapan saya revisi itu bisa dimulai langsung besok, ya, jangan tunggu lama-lama. Ada begitu banyak mahasiswa bimbingan saya yang sudah 1-2 bulan lalu sempro, tapi tidak datang lagi ke saya. Nanti waktu buat pengumuman bahwa deadline sidang skripsi atau terakhir baru semua datang ke saya. Saya berharap jangan seperti itu, karena nanti bimbingannya nggak maksimal. Ya, datang 14 orang langsung ke saya, datang 10 orang, gimana caranya bisa efektif? Ya kan? Padahal waktunya misalnya hanya 2 jam. Ya, kecil dari sekarang. Lebih cepat Bang Randy bisa ujian sidang pertama dari angkatannya akan lebih bagus. Salah besarnya. Ya, karena bisa judul besar. Ya, kan leceh kan? Jadi besar sama usaha kan? Besar, benar. Ya. Oke Bang Randy, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada. Baik, jadi kalau memang itu, terima kasih buat Randy, terima kasih buat Pak Tito Pratama, terima kasih juga kepada Pak Kurnia, dan saya tutup seminar proposal hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ini oleh-oleh buat Pak Randy. Yang nilai nggak usah Pak? Enggak. Yang revisinya itu di sini Pak. Oke. Tidak dari saya. Ada saja. Ada saja.